Nah, teman-teman, akhirnya saya berhasil meminta kesediaan Pak Tommy Winata, pengusaha dari Arta Graha Group, untuk bicara. Tadinya nggak mau diwawancara, tapi bukan jurnalis kalau tidak bisa memaksa narasumbernya, karena Pak Tommy ini susah banget. Padahal saya udah kenal lama. Tapi Pak Tommy ini satu dari pengusaha top pengusaha Indonesia yang diundang bertemu dengan presiden di istana. Yang kita tahu ada 2 kali. Yang pertama kan memang kita tahunya dari postingan di Instagramnya Sekretaris Kabinet. Kemudian yang kedua juga sama ya, di postingan dari istana. Pak Tommy waktu diundang itu dikasih tahu berapa lama sebelumnya? Seingat kami pagi-pagi sekali. Pagi ya. Jadi sore ketemunya ya. Nah, Ketemunya kalau nggak salah jam 2. Nah, apa tema utama dari pertemuan itu? Tidak ada tema khusus spesial, tapi hanya dalam rangka membangun spirit kita sebagai anak Indonesia, pengusaha Indonesia, bagaimana praserta kita dalam mengisi pembangunan, serta bagaimana pemerintah, dalam hal ini pemerintahan Pak Prabowo, untuk bisa lebih jemput bola dan ketemu dalam titik yang pas agar mempercepat proses pembangunan ekonomi dan kinerja ekonomi, kan, demi terciptanya harmonisasi, kan, terhadap pertumbuhan ekonomi yang baik, kan, antara kebijakan pemerintah, laku ekonomi, pertumbuhan serta lapangan pekerjaan yang ujungnya juga berdampak kepada, kan, win-win solution antara pemasukan negara, kan, dengan peningkatan kualitas mutu pengusaha. Apakah ada agenda spesifik, misalnya Presiden menjelaskan tentang program-program unggulan lalu minta dukungan dari pengusaha yang hadir gitu? Saya kira Presiden menjelaskan program-program Presiden dalam soal hal-hal yang bagaimana menyangkut hilirisasi dalam membangun pertumbuhan ekonomi Indonesia, agar tidak lagi kita memainkan peranan hanya sekedar menjual barang mentah, dan itu sangat betul sekali. Dan kedua, Presiden ingin sektor kreatif, sektor keunggulan daerah, keunggulan asli Indonesia, serta Presiden mengharapkan juga adanya pertumbuhan sumber daya manusia yang baik dengan program-program ketahanan pangan, agar masyarakat Indonesia mendapatkan harga pangan yang baik dengan kualitas mutu pangan yang baik, serta juga program beliau menjelaskan maksud dan tujuan beliau membangun kualitas gizi untuk anak-anak, remaja dan pemuda Indonesia, serta Presiden juga menginginkan juga bagaimana mereka ini bisa tumbuh menjadi kader-kader bangsa yang baik. Nah, dalam soal pertumbuhan ekonomi, beliau juga memberikan gambaran maksud dan tujuan beliau dalam membangun Danantara. Dan Danantara itu murni adalah menangani proyek-proyek nasional yang besar-besar, bukan Danantara dipakai untuk proyek-proyek sosial. Yang selama ini banyak orang salah mengerti seolah-olah Danantara dipakai untuk proyek-proyek yang sosial. Itu benar-benar suatu badan usaha besar milik negara atas perkumpulan daripada BUMN strategis untuk membangun ekonomi Indonesia dengan membangun proyek-proyek strategis yang bersifat komersial strategis yang bisa meningkatkan kemakmuran dan kualitas pertumbuhan Indonesia. Yang kami lihat adalah suatu kombinasi kepengurusan yang terbaik saat ini yang bisa dibentuk. Dan saya kira market harusnya sudah mempelajari dan kami yakin akan disambut baik. Kita pun semua merasa tenang dan percaya terhadap progres dan hal-hal yang positif akan dilakukan oleh Danantara dengan beberapa proyek strategis yang menjadi prioritas Danantara itu sendiri. Dan kami sekarang membangun instrumen kinerja kita untuk menyesuaikan dan menselaraskan apa-apa yang diarahkan oleh pemerintah maupun apa-apa yang sejalan dengan program pemerintah,
sekaligus juga apa-apa yang sejalan dengan kinerja Danantara. Pak Tommy, situasi bisnis kalau menurut Pak Tommy sekarang seperti apa? Dan apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai pertumbuhan 8%? Ya, saya kira situasi bisnis setiap kali kan namanya setiap era, setiap masa, setiap saat ada musim. Saat ini adalah saat konsolidasi untuk kita maju lebih besar lagi, lebih cepat lagi, dan melangkah lebih tepat lagi. Dan saya optimis kok, kami sendiri tetap tidak menahan pertumbuhan-pertumbuhan yang kita rencanakan. Dan kita tetap berjalan dengan percaya bahwa apa yang dicanangkan oleh pemerintah dan apa yang kita canangkan itu akan menjadi suatu target buah prestasi yang baik. Kalaupun masih banyak kawan-kawan bisnis yang masih membaca-baca, saya melihat dalam sejak pertemuan peluncuran Danantara dan pertemuan yang terakhir, perubahan-perubahan yang luar biasa dari teman-teman pengusaha yang saya kenal yang nyampe ke kuping kami, baik dalam maupun luar negeri, yang sempat jumpa dan kemudian kami sudah mulai terbangun suatu kesan yang jauh lebih positif lagi. Dan ternyata sudah banyak orang lebih mengerti lagi apa sih sebenarnya menjadi tujuan presiden kita, kan, Presiden Bapak Prabowo Subianto dalam rangka menjabarkan kinerja kerja yang beliau dengungkan dan beliau sampaikan. Saya kira tahapan-tahapan itu sudah pada saat-saat yang membuahkan suatu tahapan-tahapan positif untuk secara teratur langkah kemajuan akan berjalan lebih baik lagi. Pak Tommy, pertumbuhan ekonomi itu kan selama ini driven by consumption ya. Jadi yang sulit buat Indonesia selama ini adalah mengundang investasi ya. Kenapa itu? Apa saran Pak Tommy? Saya kira kesulitan mengundang investasi itu dan investor itu juga bukan satu kesulitan hanya ada di Indonesia saja. Tapi kita harus juga bangga bahwa Indonesia masih menjadi negara utama tujuan investasi, khususnya dari negara-negara sahabat. Dari mulai opportunity yang ada, kecepatan yang ada, serta dari mulai semakin banyaknya penyederhanaan birokrasi dan semakin banyaknya sikap para pembantu presiden dari tingkat pusat sampai ke bawah untuk melakukan tindakan jemput bola. Sebagai contoh, dalam waktu 1 bulan terakhir ini aja, beberapa kepala daerah dan biro dan beberapa pembantu presiden itu justru jemput bola kepada kami maupun teman-teman kami yang pelaku usaha. Jadi saya kira ini suatu gejala tahapan strategis yang sangat positif sekali. Mereka sudah mulai, wah, zaman sekarang udah pelayanan sudah jemput bola ya, bukan nunggu lagi. Itulah kira-kira salah satu gejala. Saya kira pengusaha itu kan perlu kenyamanan. Approach keamanan kepada pengusaha itu sudah bukan lagi menjadi suatu hal yang menjadi patokan, tapi pengusaha sudah masuk kepada tahap kenyamanan. Dan tingkat menuju berusaha dengan nyaman itu sudah mulai diciptakan oleh kepastian-kepastian yang dilakukan oleh pemerintah, dan tingkat kepercayaan para pelaku ekonomi kepada pemerintah, khususnya Presiden Prabowo, sekarang ini semakin tinggi secara signifikan. Di pertemuan yang kedua, Ray Dalio apakah percaya terhadap Danantara? Dia memang ada di struktur Dewan Penasihat ya? Saya kira beliau sangat optimis. Waktu itu kami belum tahu beliau akan duduk di mana. Tapi waktu itu beliau sudah menyampaikan suatu optimistik dan kita semua sama seirama bahwa dengan keberadaan Danantara itu akan menjadi salah satu gerbong loko ekonomi bagi gerakan kemajuan ekonomi Indonesia. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Ekonom ahli mengatakan sedang terjadi krisis di market confidence yang ditunjukkan antara lain dengan anjloknya sehingga harus dibekukannya sementara indeks harga saham ya, bursa saham Indonesia kemarin. Bagaimana Pak Tommy melihatnya? Kalau saya kira yang namanya itu adalah hukum pasar.
Orang bilang up and down. Apalagi kita menghadapi pada saat masa-masa transisi kebijakan-kebijakan yang sedang diperbaiki. Dan maklum sekali kalau dalam rangka pelaku ekonomi asing yang masih suka membaca dari sudut pandang yang tidak balance, membaca dengan tidak balance, dan akhirnya mereka melakukan sementara wait and see. Saya kira hal itu tidak akan lama. Oke. Ya, dan kami pengusaha nasional semuanya tidak terlalu khawatir dengan anjlok sementara. Ya, saya kira suatu hukum pasar yang akan terjadi, yang pasti pada saatnya akan kembali lebih baik lagi. Sekarang juga sedang ramai dibicarakan soal kekhawatiran dari kalangan pengusaha dan investor terhadap tekanan-tekanan dari ormas. Gimana Pak Tommy? Saya kira ormas itu adalah bagian daripada kehidupan sosial kita. Kalau tekanan-tekanan dari ormas, saya kira mungkin salah satu kejadian kalau kita memetakan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya hal itu mungkin lebih menjadi besar serius karena dibesar-besarkan. Ya, saya kira itu menjadi hukum sosial yang terjadi di seluruh dunia. Jangankan di Indonesia, di negara yang jauh lebih maju dari Indonesia, yang ngasih tidak etik saya sebutkan negaranya. Ya, jadi arti kata tujuan saya ingin membicarakan Indonesia itu bagus, tapi dengan membicarakan negara sahabat kurang bagus. Tapi saya berapa kali ke negara-negara sahabat dan negara-negara yang mengklaim dirinya lebih maju dari Indonesia. Hal seperti itu pun juga pernah kami alami dan pernah kawan kami di negara sahabat itu mengalami. Tetapi opini itu tidak terbentuk karena itu menjadi, orang bilang istilah 1/1000 per mil dari suatu kejadian dalam kehidupan sosial di dalam masyarakat. Tapi mungkin karena rating berita-berita itu tinggi, ya itu menjadi berita dagangan yang menarik bagi orang yang mencari rating. Mohon maaf kalau ucapan saya seperti itu, karena saya kira kehidupan sosial yang terjadi di Indonesia dengan orang Indonesia aslinya 280 juta ditambah pendatang 30-40 juta, kejadiannya hanya 5 item dalam seluruh Sabang Merauke, saya kira hal yang sangat normatif ya. Itu aja. Cuman menjadi yang tidak normal adalah berita begituan naik terus gitu, jadi hotline. Ya, saya kira kalau kita sadar itu semua adalah bagian daripada kayak kita kalau jalan kaki, ya kan, 1000 langkah kita jalan, 1.000.000 langkah kita berjalan, sesekali kita kesandung kerikil, itu doang masalahnya bagi saya. Tapi kita kalah sama Vietnam kan Pak Tommy? Maksudnya kita tidak bisa membandingkan apple to apple. Ya, Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan 17.000 pulau, dengan dinamika suku, bangsa, agama yang begitu toleran dalam nuansa kebinekaan yang tunggal dan ika, dengan nuansa keragaman dengan Pancasilanya, serta dengan suatu toleransi yang berbeda. Jelas tidak bisa dijadikan apple to apple dengan negara lain yang sama. Ya, saya kira Vietnam ada plus, Indonesia juga ada plus-plusnya. Secara jumlah penduduk, plus minus handicap dan kelebihan suatu daerah, kita tidak bisa jadikan apple to apple. Kalau mau dibandingkan kan harus apple to apple. Oke. Ya. Terima kasih Pak Tommy. Terima kasih Mbak.